Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Leli Fitri Yuna selaku Kepala Sekolah UPTD SMP Negeri 30 Pesawaran. Yang terhormat Ibu Lis Indriati selaku Wakil Kepala Sekolah UPTD SMP Negeri 30 Pesawaran. Dan yang terhormat Bapak Ibu Dewan Guru UPTD SMP Negeri 30 Pesawaran yang saya banggakan. Nabi pun. Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul pada hari ini dalam kegiatan diseminasi penerapan budaya positif di UPTD SMP Negeri 30 Pesawaran. Baiklah Bapak Ibu yang berbahagia, pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua dalam acara diseminasi budaya positif di UPTD SMP Negeri 30 Pesawaran ini. Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya sendiri Melda Lufiana dan rekan saya Rini Adiamolis. Kami calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Pesawaran, Lampung. Dan untuk mempersingkat waktu, kita buka acara ini dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya adalah sambutan-sambutan. Untuk sambutan yang pertama, kita panggil Ibu Lis Indriati sebagai Wakil Kepala Sekolah UPTD SMP Negeri 30 Pesawaran. Untuk Ibu Lis, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji kepada Allah kita haturkan. Salawat serta salam tidak lupa kita panjatkan pada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Baiklah, saya mewakili Ibu Kepala SMP 30 Pesawaran karena beliau hari ini berhalangan hadir karena ada pengajian akbar di Gedung Edora Pesawaran ya. Tidak lupa saya ucapkan terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu Dewan Guru dan staf TU SMP 30 Pesawaran yang sudah bersedia meluangkan waktunya dalam rangka mengikuti kegiatan aksi nyata atau diseminasi penerapan budaya positif yang dilakukan oleh adik-adik kita atau rekan kerja kita, yaitu Ibu Rini Adiamolis dan juga Ibu Melda Lufiana. Dan mudah-mudahan dengan adanya kegiatan ini bisa memberikan semangat baru lagi ya untuk kita ya. Mungkin dulu kita sudah pernah mendapatkannya, jadi mungkin ini menjadi ajang evaluasi bagi kita. Apakah penerapan budaya positif ini sudah tertanam dengan baik di sekolah kita atau belum? Dan tentunya kalau memang belum, ini menjadi sarana untuk menambah wawasan baru bagi kita ya, agar kita dapat menerapkan penerapan budaya positif di lingkungan sekolah kita tentunya. Dan tentunya sekali lagi saya ucapkan selamat untuk Ibu Rindi dan juga Ibu Melda selaku calon guru penggerak angkatan 11. Mudah-mudahan kegiatan seperti ini bisa terus berlangsung dan mudah-mudahan nanti di tahun depan ada generasi berikutnya yang meneruskan. Ada angkatan ke-12 dan selanjutnya ya. Sehingga kita semua bisa menjadi guru-guru penggerak ya. Karena tanpa adanya guru penggerak, mungkin kita akan sedikit sulit untuk mengembangkan potensi yang kita miliki. Jadi ini menjadi sarana motivasi untuk Bapak Ibu semua yang belum ikut serta dalam kegiatan guru penggerak ya. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar dan tentunya kita doakan semoga bisa kita terapkan bersama di lingkungan kita SMP 30 Pesawaran tercinta ini. Baik, itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Kita buka ya acara diseminasi ini dengan bersama-sama membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
Baik, terima kasih Bu Lis atas sambutannya dan sekaligus Ibu Supriyati sudah membuka acara kita yaitu diseminasi budaya positif di UPTD SMP Negeri 30 Sawarang. Baik Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja masuk ke materi yang akan disampaikan oleh rekan saya, Ibu Rindi Adia Molis. Saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izinkan kami untuk berbagi di sini terkait penerapan budaya positif. Oke, yang pertama budaya positif. Apa sih itu budaya positif? Budaya positif merupakan perwujudan nilai-nilai kebajikan universal yang harus ditetapkan di sekolah. Jadi budaya positif itu seperti pembiasaan yang berkembang di sekolah secara tidak langsung menjadi cermin dari tujuan kuliah, yaitu nilai-nilai yang diyakini oleh sekolah. Untuk itu diperlukan upaya untuk menciptakan lingkungan positif agar dapat membentuk budaya positif. Selanjutnya, baik, yang untuk di konsep inti budaya positif itu ada 8 Bapak Ibu. Jadi yang pertama itu ada perubahan paradigma belajar. Yang kedua disiplin positif. Ketiga nilai-nilai kebajikan. Keempat kebutuhan dasar manusia. Kelima motivasi perilaku manusia. Keenam posisi kontrol guru. 7 keyakinan kelas. 8 segitiga restitusi. Untuk yang pembelajaran yang pertama yaitu pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru maksudnya merupakan pembelajaran yang didasarkan berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Sehingga para peserta didik bisa belajar sesuai dengan kebutuhan minatnya, sesuai dengan tahap perkembangan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Di sini profil pelajar Pancasila itu ada 6 dimensi Bapak Ibu. Jadi ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis serta mandiri. Untuk pembelajaran dengan paradigma baru, sekarang cobalah buka. Apakah Anda membuka kepalan tangan Anda? Mengapa? Apa alasan membuka kepalan tangan? Yang kedua, apakah Anda menutup kepalan tangan Anda? Mengapa? Apa alasan Anda tetap menutup kepalan tangan Anda? Dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepalan tangan Anda? Anda. Jadi siapa yang sesungguhnya bisa memegang kontrol kendali? Jadi untuk bisa menutup dan membuka yang paling tangan ya kita sendiri. Jadi tidak bisa orang lain untuk mengontrol diri kita sendiri. Selanjutnya, di sini ada miskonsepsi tentang teori kontrol. Ada ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Lalu ada ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah itu mampu menguatkan karakter. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Miskonsepsi itu berarti kita konsepnya kita salah. Jadi kita mempunyai pemikiran yang salah. Jadi tadi ada 4 ya, terus lanjut. Selanjutnya ada mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Untuk stimulus respon dan teori kontrol yang pertama, realitas atau kebutuhan kita sama.
Untuk teori kontrolnya, itu realitas atau kebutuhan kita berbeda. Yang kedua, untuk respon semua orang melihat hal yang sama. Untuk teori kontrolnya, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Untuk yang ketiga, kita mencoba mengubah agar orang berpandangan sama dengan kita, itu untuk respon. Sedangkan untuk kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Yang keempat, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Untuk teori kontrolnya, semua perilaku memiliki tujuan. Lalu ada respon orang lain bisa mengontrol saya. Untuk kontrolnya, teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Selanjutnya, stimulus responnya, saya bisa mengontrol orang lain. Yang untuk teori kontrolnya, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Selanjutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Untuk teori kontrolnya, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Lalu ada stimulus respon model berpikir menang atau kalah. Untuk di teori kontrol, model berpikir menang-menang. Baiklah, yang kedua materinya adalah untuk disiplin positif. Disiplin itu sendiri berasal dari kata disiplin yang artinya belajar. Jadi disiplin itu mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang mereka yakini. Disiplin merupakan salah satu contoh cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan, ancaman atau hukuman. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Baiklah, untuk disiplin positif, saya mau tanya ada beberapa pendapat untuk disiplin positif itu seperti apa? Ada yang mau menanggapi? Yo, siapa? Ayo yang disiplin positif. Kayaknya udah pintar-pintar semua ini ya. Ayo. Untuk terkait disiplin positif, ada yang bisa memberikan pendapat? Bagaimana menurut pendapat Bapak Ibu tentang disiplin positif? Menurut pengetahuan Bapak Ibu aja. Ya. Ayo Bu Lida. Bu Susi. Oke. Bu Susi, Bu Lulis. Ayo Pak Wasto kali. Mau Saya ini berikan mau pendapat? tanya itu bingung malah apa? Yang nanya apa? Disiplin positif. Ya kepada Ibu Susi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah paparan yang diberikan oleh Bu Lindi yang tadi, saya menyimpulkan saja bahwa disiplin positif adalah hal-hal positif yang bisa kita terapkan di sekolah. Misalnya untuk disiplin positif adalah berangkat lebih pagi, lalu piket tepat waktu. Itu mungkin salah satu disiplin positif yang bisa kita terapkan di sekolah. Demikian, terima kasih. Ada lagi?
Ada lagi yang mau menambahkan terkait disiplin positif atau apa saja yang sudah diterapkan di sekolah ini? Ayo Bu Septi, Bu Yuli, tinggal ngomong aja. Ayo. Berikan pendapatmu. Ayo Bu Lida. Menurut pemahamanmu sendiri aja terkait disiplin positif itu apa atau yang sudah diterapkan di sekolah? Ya Bu Devi. Kalau menurut saya disiplin positif itu seperti mengarah ke kesadaran diri ya untuk berperilaku baik. Contohnya kalau di sekolah itu anak sudah bisa datang tepat waktu, berpakaian rapi, itu sepertinya mengarah ke seperti itu. Untuk di sekolah ini seperti apa? Apakah sudah? Ya sudah, tapi masih ada sebagian yang masih belum bisa menerapkan. Baik, terima kasih Bu Devi. Ya selanjutnya, next. Yang ketiga ada nilai-nilai kebajikan. Apa itu nilai-nilai kebajikan? Nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, bahasa, agama maupun latar belakang. Contoh nilai kebajikan di institusi atau organisasi terbagi menjadi 3 menurut profil pelajar Pancasila. Yang kedua IBO Primary Years Program. Yang ketiga keterampilan hidup atau life skill. Untuk yang profil pelajar Pancasila ada beriman dan bertakwa, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Untuk yang kedua itu IBO Primary Years Program. Itu nilai kebajikannya apa saja? Ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, percaya diri, dan komitmen. Yang ketiga, keterampilan hidup atau life skill terbagi menjadi beberapa macam, yaitu dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik untuk diri sendiri. Selanjutnya, Oke, untuk kebutuhan dasar manusia akan disampaikan oleh Ibu Melda. Kepada Ibu Melda, dipersilakan. Baik Bapak Ibu, di sini saya akan melanjutkan materi tentang kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia di sini adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Di sini ada beberapa dasar kebutuhan, yaitu kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, penguasaan atau kesenangan. Di sini saya jelaskan, kasih sayang dan rasa diterima itu adalah seperti ucapan kalau kita di kelas, seperti mereka mengerjakan tugas dengan baik, kita memberikan apresiasi, terima kasih ya nak sudah mengerjakan tugas dengan baik. Untuk kebebasan, di sini kita memberikan kebebasan anak untuk memberikan pendapat. Untuk penguasaan, untuk di kelas, seperti anak itu seperti merasa berhasil mendapatkan peringkat. Untuk kesenangan, seperti mereka senang merasakan kalau dia merasa diterima di kelasnya. Next Ibu Penny. Yang selanjutnya dihukum oleh penghargaan. Di sini alif kon adalah umat adalah cara
cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran sesungguhnya. Lebih lanjut, KON mengemukakan bahwa penghargaan memiliki pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan tidak efektif, penghargaan dapat mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, dan penghargaan dapat merusak hubungan. Next. Oke, di sini ada kolom kebutuhan dasar, ada jawaban dan kebutuhan dasar. Untuk yang pertama, aku senang bermain kejar-kejaran dengan ibu guru. Seru. Untuk kebutuhan dasarnya apa Bapak Ibu yang sudah saya jelaskan tadi? Apakah rasa kasih sayang atau kebebasan? Kebebasan. Oke. Nomor 1 jawabannya kebebasan. Untuk yang kolom nomor 2, aku bosan belajar gitu-gitu saja. Itu termasuk ke dalam kebutuhan dasar yang mana Bapak Ibu? Jadi kebutuhan dasar itu kan ada 5. Ada bertahan hidup, ada kesenangan, ada kebebasan, terus ada apa lagi tadi? Ada Penguasaan, kasih sayang yang diterima. Terus satu lagi apa? untuk yang kedua, aku bosan belajar gitu-gitu saja. Itu termasuk dalam kebutuhan dasar kebebasan. Dan kolom yang ketiga, ibu guru sibuk, padahal aku pengen bermain sama ibu guru. Kasih sayang. Nah, ini saya ingat kan kasih sayang. Sayang, betul. Yang keempat, aku sudah mengerjakan tugas, tapi sama ibu belum dilihat. Itu termasuk ke dalam kebutuhan dasar yang mana? Kurang perhatian. Penghargaan. Coba lihat. Oke, di sini kebutuhan dasar yang pertama adalah kesenangan, kebutuhan dasar yang kedua adalah kebebasan, yang ketiga rasa diterima dan kasih sayang, untuk yang keempat adalah penguasaan. Boleh next? Oke, di sini ada 5 macam kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan dasar bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Untuk bertahan hidup mencakup makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Untuk kasih sayang dan rasa diterima, di sini mencakup rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dari kelompok. Untuk penguasaan, di sini harga diri, pengakuan atas kemampuan, prestasi, diakui dan didengar. Untuk kebebasan, yaitu mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Yang terakhir adalah kesenangan, yaitu bermain, antusiasme, humor, dan tertawa. Di sini ada motivasi perilaku manusia. Di sini ada motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Untuk yang pertama saya bacakan motivasi ekstrinsik itu ada 2, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, dan yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Sedangkan motivasi intrinsik di sini ada untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Di sini ada 3, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Di sini ada nilai-nilainya dari hukuman, tidak terencana atau tiba-tiba. Yang kedua, murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau dilibatkan. Yang ketiga, bersifat satu arah, dan yang terakhir berupa hukuman fisik atau psikis. Untuk yang konsekuensi ini bersifat terencana, disepakati antara guru dan siswa, seperti kita membuat kesepakatan kelas sebelum ajaran baru kemarin. Dan yang ketiga, murid tetap dibuat tidak nyaman. Dan yang keempat, sikap guru selalu memonitoring murid. Untuk restitusi di sini
Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan dan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusinya sendiri. Oke, seperti tadi kita ada kolom hukuman dan konsekuensi. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di kolom yang pertama ada lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat di sekolah. Ini termasuk ke dalam hukuman atau konsekuensi. Hukuman. Kenapa hukuman? Ya, ya. Apa dia? Oke, untuk kolom yang kedua, membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis termasuk ke dalam hukuman atau konsekuensi. Konsekuensi. Nah, kita next. Untuk yang kolom ketiga, murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker sekolah. Hukuman. Hukuman atau konsekuensi? Yang nomor 3. Hukuman. Hukuman kayaknya. Oke. Bukan, yang nomor 3. 15 kali. Murid Hukuman. diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Oke, kita keep jawabannya ada yang hukuman dan ada yang konsekuensi. Kita bisa lihat di lembar berikutnya nanti ya. Untuk yang keempat, menggantikan kertas tugas teman. Konsekuensi. Oke, konsekuensi. Yang terakhir, berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Hukuman. Boleh next Ibu Penny? Jawabannya sudah terlihat Bapak Ibu. Tadi siapa yang ketiga menjawab konsekuensi? Hukuman. Ya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat ke sekolah itu termasuk ke dalam hukuman karena dia bersifat fisik. Ya, kalau membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis termasuk ke dalam konsekuensi karena dia bertanggung jawab atas perbuatannya. Siswa atas apa yang sudah diperbuat. Oke, betul. Di sini yang ketiga, murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah, termasuk ke dalam hukuman. Karena yang pertama tadi dia menggunakan fisik. Untuk yang keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, masuk ke konsekuensi karena dia mempertanggungjawabkan perbuatannya. Yang terakhir, berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Ini masuk ke dalam hukuman. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Ibu Rini kembali. Kami persilakan. Baiklah, materinya akan saya lanjutkan terkait posisi kontrol guru. Ada 5 posisi kontrol guru, yaitu ada penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, yang keempat ada pemantau, dan yang terakhir itu manajer. Bu Feni, kita slide selanjutnya. Oke, di sini ada tabel posisi kontrol. Kecil-kecil sekali ya. Ya, nggak kelihatan. Kalau untuk penghukum itu seperti kita menghardik atau menunjuk-tunjuk anak tersebut, itu contohnya itu sebagai penghukum. Terus pembuat orang merasa bersalah, itu seperti berceramah untuk menunjukkan kekecewaan kita. Yang ketiga, teman membuat alasan untuk murid-muridnya. Lanjut aja. Oke.
Di sini ada contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Ada kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara. Contohnya, kalau dia sebagai penghukum, hormat pada bendera selama 1 jam. Kali ibu atau bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu. Nah, itu intinya pembuat rasa bersalah. Selanjutnya, masih di kasus yang sama. Di sini sebagai teman, ayo dong ikuti aturan sekolah. Tolong bantu ibu ya sekali ini. Ya sudah, tidak apa-apa. Lain kali jangan berbuat seperti ini lagi ya. Nah, itu posisi kita sebagai teman. Kalau untuk posisi sebagai pemantau, kalimatnya seperti ini. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Itu sebagai pemantau. Next, Bu Feni. Untuk yang sebagai manajer, itu kalimatnya, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu perbaiki kesalahanmu? Dari kelima posisi kontrol itu, jadi yang sudah Bapak Ibu terapkan selama ini sebagai apa? Atau sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer. Yang lebih banyak, yang lebih dominan Ibu Bapak lakukan apa? Teman kalau saya. Kalau saya teman saya. Belum sampai yang tahap manajer ya? Belum, masih teman. Teman? Iya. Teman, asal jangan teman tapi mesra. Jadi Bapak Ibu banyaknya melakukan penghukuman. Untuk kedepannya, untuk yang posisi kontrol guru itu yang lebih idealnya itu ke arah manajer. Ya, insya Allah. Next ya. Doakan saja. Semoga dapat hidayah. Oke, di sini Manajer. ada beberapa pernyataan. Posisi kontrol apakah saya? Yang untuk yang pertama, saya kecewa sekali dengan kamu. Semua merasa Jadi posisi bersalah. kontrolnya apa? Sebagai apa? Tadi kan ada 5 tuh. Ya. Ada penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau. Yang kelima tadi Manajer. manajer. Jadi untuk kalimat yang pertama yang mana? Saya kecewa sekali dengan kamu. Membuat merasa bersalah. Yang kedua, kamu selalu saja salah. Kamu selalu saja salah. Pemantau. Pak Wasto apa? Pemantau. Oke, kita tampung. Dicatat itu betul. Yang ketiga, pasti selalu yang terakhir selesai. Pemantau juga ya. Pasti selalu yang terakhir selesai. Pemantau itu dipantau dia itu. Kamu lagi. Ya kan? Nggak ada yang lain. Oke, jangan lupa. Gitu ya. Pengalaman pribadi ya. Bu. Yang keempat, ayo bantulah demi ibu. Teman. Ya, teman. Teman tapi mesra itu. Bahaya itu. Oh, nggak boleh. Nggak boleh. Yang kelima, apa yang telah kamu lakukan? Manajer ya. Kayaknya dia lebih menanyakan untuk kesadaran, pengakuan. Manajer atau pemantau? Kok pemantau boleh? Oh, ikhlas. Jadi sebenarnya yang mana ini? Sebenarnya kayaknya habis live ini Iya. sebenarnya Kita next dulu ya selainnya ya.
Yang kelima, kelima apa kan apa ya? Apa rencana kamu untuk memperbaiki masalah ini? Manajer. Oke, yang selanjutnya, ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Selanjutnya, apakah kamu meyakininya? Apakah kamu meyakininya itu posisi sebagai apa? Manajer. Manajer. Peraturannya apa? Selanjutnya, kamu tidak akan mendapatkan bintang kalau tidak menyelesaikan tugas. Oke. Ingat kan apa yang telah saya lakukan untuk kamu? Teman. Yang terakhir, berapa kali ibu harus membantu kamu? Pemantau. Oke, lihat next jawabannya. Oke. Yang pertama itu saya kecewa sekali dengan itu pembuat merasa bersalah. Untuk yang kedua, kamu selalu saja salah. Itu Hukum namanya jelas. penghukum. Menghardikan tadi kata-katanya kalau penghukum dia ciri-cirinya itu menghardik ya. Yang ketiga, selalu pasti selalu yang terakhir selesai. Itu sama saja dengan posisi kita sebagai penghukum. Ayo bantulah ibu. Sudah terlihat ya posisi kontrol kita sebagai teman. Untuk yang apa yang telah kamu lakukan, itu posisi kontrol kita adalah sebagai pemantau. Tulis. Untuk yang selanjutnya, apa yang telah kamu lakukan itu sebagai pemantau. Untuk apa rencana kamu untuk memperbaiki kesalahan ini sudah terlihat ya, sudah ketahuan ini itu sebagai manajer. Selanjutnya ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan, itu sebagai teman. Untuk kalimat selanjutnya, apakah kamu meyakininya? Itu posisi kontrol kita sebagai manajer. Selanjutnya, peraturannya apa? Nah, itu kita sebagai pemantau. Untuk kalimat selanjutnya, kamu tidak akan mendapatkan bintang kalau tidak menyelesaikan tugas ini. Itu posisi kita sebagai pemantau. Ingat kan, apa yang telah saya lakukan untuk kamu? Itu posisi kita sebagai teman. Dan yang terakhir, berapa kali ibu harus membantu kamu? Itu posisinya sebagai pembuat rasa bersalah. Gantian tulis. Selanjutnya, selanjutnya keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Keyakinan kelas. Oke, ciri-cirinya pembentukan keyakinan kelas itu sifatnya abstrak. Yang kedua, berupa pernyataan universal. Yang ketiga, dibuat dalam pernyataan positif. Jadi untuk keyakinan kelas itu kalimatnya positif. Jadi tidak boleh ada kalimat negatif, tidak boleh, jangan, itu tidak boleh untuk keyakinan kelas. Terus sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Jadi untuk membentuk keyakinan kelas itu kita sesuaikan dengan kondisi kelas kita seperti apa, kondisi sekolah kita seperti apa. Selanjutnya, semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan dalam membuat keyakinan sekolah. Jadi kita harus melibatkan, jadi tidak hanya gurunya saja, jadi muridnya juga dilibatkan untuk pembuatan keyakinan kelas.
Oke, selanjutnya bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi kita merefleksi ya, apakah keyakinan yang kelas yang sudah dibuat itu sudah kita laksanakan, kalau belum apa yang harus kita perbaiki, dan itulah tujuannya meninjau kembali keyakinan kelas. Selanjutnya Bu Feni. Untuk contoh kalimat keyakinan kelas, di sini ada benar, saling peduli dan menghormati sesama teman. Yang kedua, bertanggung jawab dan bekerja sama membersihkan kelas. Yang ketiga, saling bekerja sama dalam proses pembelajaran. Yang keempat, bersikap tenang saat pelajaran berlangsung. Yang terakhir, bersikap sopan dan menghormati guru. Jadi kalimat keyakinan kelas ini menggunakan kalimat positif semua Bapak Ibu. Jadi ini hanya sebagian contoh ya, masih banyak yang lainnya lagi. Oke, selanjutnya Bu Feni. Oke, kita masuk ke restitusi. Restitusi menurut Gosen tahun 2004. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka dapat kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Untuk menurut Charles Gosen tahun 1996, restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid berpikir tentang seperti apa orang yang mereka inginkan dan mereka harus memperlakukan orang lain. Selanjutnya Bu Feni. Untuk ciri-ciri dari restitusi, yang pertama, restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, tapi untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, restitusi untuk memperbaiki hubungan. Yang ketiga, ciri-cirinya itu restitusi itu merupakan tawaran, bukan suatu paksaan. Yang keempat, restitusi berfokus pada karakter, bukan tindakan. Yang kelima, restitusi akan menguatkan kembali karakter anak-anak. Dan yang terakhir, ciri-ciri restitusi adalah berfokus pada solusi. Jadi next untuk yang selanjutnya akan disampaikan oleh Ibu Melda. Segitiga restitusi. Oke Bapak Ibu, di sini ada segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Oke, boleh next Ibu Feni. Di sini ada menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Yang pertama, berbuat salah itu wajar. Yang kedua, tidak ada manusia yang sempurna. Kalau Bapak Ibu juga pernah melakukan hal itu, Bapak Ibu tidak mau mencari siapa yang salah, tetapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Dan yang berikutnya, kamu berhak merasa begitu. Oke, next. Di sini ada validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupa memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Di sini ada 3. Yang pertama, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal ini. Yang kedua, padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk dari hal ini. Dan yang terakhir, kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Oke, next. Dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Berdasarkan prinsip teori kontrol, bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Di sini ada 4. Yang pertama, apa keyakinan kelas kita? Yang kedua, nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Yang ketiga,
Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Dan yang terakhir, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Kalau bisa dilihat Bapak Ibu, di sini ada contoh kasus 1. Boleh dibaca atau ingin dibacakan? Karena teksnya lumayan panjang. Boleh. Kelihatan. Di sini ada guru matematika dan wali kelas 8. Ibu Santi sakit sehingga tidak dapat masuk dan mengajar. Akhirnya dicarikan guru pengganti yaitu Ibu Eni. Ibu Eni baru 2 tahun mengajar menjadi guru SMP. Beberapa murid perempuan, Vivi dan Natali, mengetahui hal ini dan mulai menggunakan kesempatan dan bersikap seenaknya. Tertawa dan tidak mengindahkan kehadiran Ibu Eni di kelas. Ibu Eni mencoba menyapa Vivi dan Natali dengan ramah sambil mengingatkan mereka untuk tetap fokus dalam mengerjakan tugas. Ayolah, tugasnya dikerjakan. Nanti ditegur Bapak Kepala Sekolah kalau kalian tidak mengerjakan tugas. Tolong bantu Ibu ya. Namun Vivi dan Natali malah menjadi tertawa. Ibu, santai aja. Mereka tetap tidak mengerjakan tugas dan malah lanjut mengobrol. Di paragraf kedua, keesokan harinya Ibu Santi memanggil Vivi dan Natali serta menanyakan tentang laporan dari Ibu Eni. Ibu Santi menanyakan apakah mereka bersedia memperbaiki permasalahan yang ada. Vivi dan Natali sempat ragu-ragu dan membela diri. Namun pada akhirnya mengatakan akan meminta maaf kepada Ibu Eni. Ibu Santi menanggapi bahwa tindakan itu boleh saja dilakukan bila mereka bisa lakukan untuk menggantikan rasa tidak dihormati Ibu Santi. Baik Vivi maupun Natali mengakui bahwa perilaku mereka tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Ibu Santi melanjutkan kembali apa yang akan mereka lakukan untuk memperbaiki masalah. Apakah ada gagasan? Setelah berpikir sejenak, Natali dan Vivi mengusulkan bagaimana kalau mereka mengadakan sebuah diskusi kelompok dengan teman-teman sekelasnya. Tema yang mereka pilih adalah menerapkan keyakinan kelas, terutama tentang sikap saling menghormati dan bagaimana penerapan kehidupan sehari-hari di sekolah. Usulan kedua adalah mengirim email kepada Ibu Eni tentang gagasan mereka tersebut. Mereka pun memberitahu Ibu Eni bahwa mereka telah memberitahu kepala sekolah yaitu Pak Hasan. Bila lain waktu ada perbedaan guru, mereka akan mengusulkan Ibu Eni sebagai guru pengganti. Untuk di kasus 1, balik ke kasus 1. Dari contoh kasus yang pertama, menurut Bapak Ibu, mana yang bagian yang kan tadi ada 3 ya, ada 3 dalam segitiga restitusi, itu ada menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir menanyakan keyakinan. Jadi dari cerita contoh kasus yang pertama, itu mana yang bagian menstabilkan identitas, bagian yang memvalidasi tindakan yang salah, dan yang ketiga ada menanyakan keyakinan. Di bagian kalimat mana dari contoh kasus 1? Ayo, siapa yang bisa? Ayo semangat ibu-ibu. Ayo semangat. Udah pada ngantuk. Yang mana? Coba yang apa? Saya coba yang pertama. Apa tulis coba? Di paragraf 1. Kalau nggak salah ingat ya. Yang ayolah tugasnya dikerjakan, nanti ibu ditegur bapak kepala sekolah kalau kalian tidak kerjakan tugas. Tolong bantu ibu ya. Itu bagian yang
menstabilkan identitas. Yang pertama validasi, Yang pertama itu menstabilkan identitas. menstabilkan identitas. Yang kedua kan memvalidasi. tindakan yang salah. Oh, yang kayaknya itu yang pertama. Itu yang Ini sih pertama. badan kok lupa ya. Kemudian kalau yang menstabilkan memvalidasi ya, memvalidasi tindakan yang salah itu yang tindakan itu gue ingin minta maaf. Namun peserta menanyakan kembali apa yang bisa mereka lakukan untuk menggantikan rasa tidak dihormati Ibu Santi. Kayaknya itu. Yang paragraf kedua. Terus yang ketiga apa tadi? Ketiga itu menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan itu yang paragraf keempat. Bagaimana kalau mereka mengadakan sebuah diskusi kelompok dan teman, bagaimana penerapan? Nah ya, untuk yang menanyakan keyakinannya ada di paragraf ketiga, yang menanyakan bagaimana kalau penerapan mengadakan sebuah diskusi. Ya. Oke. Mungkin itu. Ya, terima kasih Bu Lis. Ya, selanjutnya di kasus 2. Untuk di kasus kedua, Sabrina hari itu bangun terlambat dan terburu-buru sampai di sekolah. Dia pun akhirnya sampai di gerbang sekolah, tapi baru menyadari kalau tidak menggunakan sepatu hitam seperti tertera di peraturan sekolah. Di depan pintu kelas, Bapak Lukman memperhatikan sepatu Sabrina yang berwarna coklat. Sabrina berusaha menjelaskan bahwa dia terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Pak Lukman menanyakan Sabrina, apa peraturan sekolah tentang seragam warna sepatu? Sabrina menjawab, sudah mengetahui sepatu harus berwarna hitam, namun terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Selain tidak mungkin kembali pulang karena rumahnya jauh sekali, Pak Lukman tetap bersikeras pada peraturan yang berlaku dan mengatakan, ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu salah, sudah terlambat, salah pula warna sepatunya. Segera buka sepatumu kalau tidak bisa mengenakan warna sepatu sesuai peraturan. Sabrina meminta maaf dan memohon kembali kepada Pak Lukman agar tetap dapat mengenakan sepatunya dan berjanji tidak akan mengulang kesalahannya. Namun Pak Lukman tidak mau tahu. Tidak, kamu telah melanggar peraturan sekolah. Kalau tidak sanggup, ambil sepatu di rumah atau diantarkan sepatu ke sekolah. Ya sudah, kamu tidak bersepatu saja seharian sekolah. Sekarang copot sepatumu dan silakan belajar tanpa sepatu seharian. Sabrina pun dengan berat hati mencopot sepatunya dan memberikannya kepada Pak Lukman. Seharian dia tidak berani berkeliling sekolah karena malu dan lebih banyak berdiam diri di kelas tanpa alas sepatu. Untuk yang kasus kedua, mana bagian yang menstabilkan identitas, menanyakan keyakinan, validasi tindakan yang salah? Bagian yang mana? Ada yang bersedia? Hari ini berat ya? Siap nggak ya? Udah kenyang kan? Ya dimakan itu, dimakan sambil dimakan. Iya, Bu Susi coba. Coba saja, tidak ada yang berbeda, tidak ada yang salah. Saya bisa bersujud. Itu dibaca. Pak Lukman menanyakan Sabrina. Ayo Bu Lidar, coba aja nggak apa-apa. Ini kan next guru penggerak selanjutnya. Ayo. Angkatan 12. Amin. Ayo dicoba. Nggak apa salah nggak masalah.
Itu. Bagian mana yang menstabilkan identitas, terus yang validasi tindakan yang salah di kalimat mana? Kan ada 3 tuh tadi. Menstabilkan identitasnya. Aduh, Ibu Yani, yang sering ke PPG. Keluar Apa aja tadi? Kan 3 Kalau tadi. bisa mencoba. Yang 1 lupa tadi, 3 itu. Yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua memvalidasi tindakan yang salah, ketiga baru menanyakan keyakinan. Dari kasus 2 ini bagian di kalimat mana? Memvalidasi itu kan masalah sepatu tadi itu ya. Iya, masalahnya masalah sepatu karena Iya. dia beda. Apakah sepatunya itu Pakai sepatunya nggak sesuai aturan. jadi nggak pas apa enggak gitu ya? Yang pertama menstabilkan identitas dulu. Stabilkan identitas. Ayo bagian mana? Iya, berarti kayak hampir mirip-mirip ya. Biar mirip-mirip ya. Iya. Bukan lebih ke peran gurunya tadi ya? Oh, ini masih memvalidasi. Soalnya kayaknya kecenderungan yang di belakang itu dia lebih ke apa namanya? Apakah dia sebagai penghukum, apakah dia sebagai pemantau? Karena kan di situ gurunya nggak mau terima ya atas si anak itu dia sudah tahu sebenarnya peraturannya nggak boleh sepatu hitam, dia pakai sepatu coklat. Nah, tapi karena dia terburu-buru tadi akhirnya dia pakai sepatu coklat. Dia sudah minta maaf, tapi posisi gurunya di situ tetap menegakkan peraturan. Dia menganggap bahwa kamu tetap salah gitu kan. Oh, kalau saya tadi sih sebetulnya cenderungnya ini lebih ke kasus yang dia sebagai pemantau itu. Tapi kalau untuk menstabilkan kalau yang memberi keyakinannya, soalnya di sini memberi keyakinannya kan berarti dia kembali ke peraturan ya, itu yang di paragraf ketiga. Kalau yang untuk menstabilkan yang pertama itu menstabilkan identitasnya, yaitu sebetulnya dia sudah tahu peraturan itu menggunakan sepatu coklat, tapi dia tetap menggunakan sepatu sebetulnya udah tahu dia harus pakai sepatu hitam, tapi karena dia terburu-buru dia pakai coklat. Nah, kalau yang keduanya memvalidasi tindakan yang salah itu, ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu salah gitu. Yang ketiga menanyakan keyakinan. Yang menanyakan keyakinan ini yaitu yang di paragraf ketiga. Nah itu makanya menurut saya sih kayaknya lebih tepat kasus ini sebagai contoh, apakah guru di sini sebagai manajer, penghukum, atau pemberi rasa bersalah. Untuk pertanyaan kepada anak, kira-kira seperti apa? Kalau sebagai pemantau. Pertanyaan kepada anak, Iya. sebagai pemantau. Kalau kamu tidak sanggup pakai sepatu di rumah atau diantarkan sepatu ke sekolah, ya sudah, kamu tidak bersepatu saja seharian di sekolah. Oke. Ada yang lain? Iya, betul itu. Ada yang lain Bapak Ibu? Yang lain mungkin Ibu Narsi. Ayo Bu Narsi. Sekedar pendapat saja mungkin. Mulailah. Biar kelihatan tuh. Sulaila coba berbicara. Ya mungkin itu saja Bu Melda, Bu Rindi. Saya cenderung
kasus segitiga restitusi. Oke. Menurut saya ya. Ya. Terima kasih Bu Lis untuk tanggapannya, untuk menjawab pertanyaan dari kami. Kita next ya. Kita sudah ada di penghujung acara. Di sini saya akan memberikan kesimpulan dari yang sudah saya dan rekan saya sampaikan. Di sini ada dalam penerapan budaya positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian. Guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana menjalankan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntut murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.